Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Akira dari PGMI Unit 1 semester 5. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Penggunaan yang kedua yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang seperti kupu-kupu, anak-anak, kemerah-merahan. Penggunaan yang ketiga yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dengan kata yang dieja satu-satu. Misalnya tanggal 21 bulan 1 tahun 2021. Kemudian kata yang dieja seperti panitia yang dieja PANITIA. Penggunaan kata yang keempat yaitu tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur. Penggunaan yang selanjutnya yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang pertama, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya se-Indonesia. Yang kedua, ke dengan angka yaitu peringkat seperti kedua. Yang ketiga, angka dengan an pada tahun 1950-an. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital seperti hari H dan sinar X. Yang berikutnya, kata dengan kata ganti Tuhan atau ciptaannya atas rahmatmu. Kemudian huruf dan angka seperti D3, S1, dan S2. Yang ketujuh yaitu kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital seperti KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Penggunaan berikutnya yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya berpariban yaitu berasal dari bahasa Batak yang berarti bersaudara sepupu. Kemudian di backup. Penggunaan tanda hubung berikutnya yaitu digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda baca berikutnya yaitu tanda pisah. Penggunaan yang pertama yaitu tanda pisah dipakai untuk memahami penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Penggunaan berikutnya yaitu tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalnya Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI yang diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Penggunaan berikutnya yaitu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2020 sampai tahun 2021, tanggal 5 sampai 10 Agustus 2021, kemudian dari Bogor sampai ke Tangerang. Tanda baca berikutnya yaitu tanda tanya. Penggunaan yang pertama yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Penggunaan yang kedua yaitu tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda baca berikutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka! Sekian penjelasan tentang pemakaian tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, dan tanda seru yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.